Singkat cerita, kita dapat tuh infonya di Alas Purwo. Yang saya lihat itu yang pertama itu manusia, tapi dia itu saya nggak yakin dia itu laki-laki apa perempuan, karena seluruh badannya ini hitam, tapi rambutnya panjang, tapi di rambutnya itu seperti sudah berlumut-lumut dan gue balik duluan ya, gue udah nggak kuat. 3 hari itu 3 hari 3 malam kita nggak ada minum dan kita nggak ada makan, dan karena kita nggak ada merasa lapar sama sekali. Penikmat ganjil sekalian, saya mau berbagi kisah nih. Nama saya Reza, asalnya dari Denpasar ya, dari Bali. Pengalamannya itu ganjil tapi nyata. Pertengahan 2018, jadi kita itu ada berempat. Pokoknya kita teman itu setiap hari kita ketemu. Jadi kita itu punya niat, gimana kalau kita coba ilmu pesugihan, kan gitu. Awalnya niatnya itu pesugihan tentang karisma ya, bukan tentang masalah pelet atau sejenisnya, itu enggak. Jadi masalahnya itu tentang karisma untuk kerjaan. Jadi kan kerjaan kita itu sehari-harinya itu kita kontrol turis, jadi bisa dibilang kita itu tour guide. Jadi tujuan awal kita itu cuman mau kita punya karisma dan pesona seperti itu. Akhirnya oke, kita tentuin tempatnya, kita tanya informasi. Singkat cerita, kita dapat tuh infonya di Alas Purwo. Jadi kebetulan Alas Purwo itu dari Denpasar itu cuman sekitar perjalanan 4 jam. Jadi kita itu berangkat berempat. Setelah sampai di lokasi, kita temu sama juru kunci. Sebelum kita berangkat ke spot, jadi dari rumah juru kunci itu masih spot untuk tempat yang kita tuju tadi itu masih sekitar perjalanan, kalau tempuh jalan kaki itu sekitar 1 jam. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 3-4 kilo. Jadi kita di situ buat perjanjian dulu di rumah beliau. Kita buat perjanjian, dikasih keterangan lah semuanya, perjanjiannya gimana, efek sampingnya gimana, dan tata caranya semuanya gimana. Dan setelah semuanya oke, kita ngasih mahar. Nominalnya sekitar 1.200.000 per orang. Akhirnya kita sepakat dan kita dikasih tahu semuanya bentuknya gimana. Kita berangkat ke spotnya. Habis maghrib, kita berangkat jalan kaki. Jadi semua perlengkapan yang berbautan dengan elektronik dan semuanya kita lepas, seperti tas, handphone dan jam tangan semua kita lepas. Jadi kita cuman bawa baju celana panjang, baju biasa, dan itu doang, nggak ada yang melekat apapun. Seperti itu. Setelah sampai tadi plot, kita sudah disediakan tempat untuk, kalau bahasa Jawanya itu kita puasa mutih ya, bahasanya itu puasa mutih, dan durasinya itu minimal 3 hari, dan targetnya itu sebenarnya 7 hari, tergantung tujuan masing-masing. Juru kuncinya tadi ngomong makhluk atau makhluk goib lah yang kita tuju tadi itu sudah tahu maksud dan tujuan kita apa, dan dia akan menyesuaikan dengan kondisi badan kita. Dan saya juga baru tahu bahwa ternyata yang seperti itu menyesuaikan ke badan kita dan fisik kita. Kalau kita nggak kuat, kita nggak akan bisa nerima seperti itu. Dan oke, berjalan start di situ. Startnya itu habis isya, kalau nggak salah itu sekitar jam 7:30 ya, jam 8 kurang seperti itu. Kita start, kita berempat nih. Jarak ke teman itu sekitar, pokoknya remang-remang. Ini kan gelap nih, sekitar jarak 3 meter aja kita udah nggak kelihatan. Paling kita kelihatan giginya doang ya, karena redup. Setelah itu kita ambil posisi masing-masing. Hal yang pertama saya pribadi rasain sih nggak ada ya, biasa aja. Tapi perwatakan kita itu karena mungkin sekitar hampir jam tengah malam, karena kondisi mungkin hujan. Pertamanya hujan, jadi kita tahanin hujan. Hujannya itu lebat. Yang saya takutin itu cuman ranting, kan di bawah pohon tuh ranting patah, karena kita ternyata nggak ada. Dan kita nggak ada ngerasain nyamuk, nggak ada. Pokoknya kita fokus untuk bertapa tadi. Setelah kita melangkah keluar dari rumah juru kunci, kita nggak bisa ngomong apapun. Memang nggak dibolehin ngomong. Kita nggak dibolehin ngomong apapun, kita nggak bisa berbisik apapun. Jadi pandangan kita tetap ke depan, jangan lihat kiri kanan. Pantangannya itu nggak ada sih, dia nggak jelasin pantangannya. Yang pasti dia itu setelah
sampean bahasanya gitu kan. Setelah kamu nanti nyampe di lokasi, kamu akan tahu sendiri pantangannya apa, yang nggak bisa dilakuin apa. Jadi nggak ada pantangan, cuman mingkem ya, mingkem. Jadi bahasa Jawanya tutup mulut, kita nggak bisa ngomong apapun. Jam 12 malam, jam 1 malam pertama, semua biasa aja. Jadi normal, biasa, kita nggak ada ngerasa lapar, nggak ada ngerasa haus, dan semuanya normal sampai sebelum subuh jam 3 baru di situ terasa. Dan seumur hidup saya baru di situ ngerasain. Jadi makhluk ini dia ada, kita bisa dalam batin kita itu kita bisa ngebayangin, tapi dia nggak ada gitu loh. Karena kita kan nggak berani buka mata, saking takutnya tadi kita nggak berani buka mata. Jadi wujudnya itu, makanya kalau saya baca di film apa di sinetron gitu, ada genderuwo, ada pocong, katanya nggak ada bentuk perwujudan manusia yang kepalanya di kaki, kakinya di kepala, itu benar ada. Yang saya lihat itu yang pertama itu manusia, tapi dia itu saya nggak yakin dia itu laki-laki apa perempuan, karena seluruh badannya ini hitam, tapi rambutnya panjang, tapi di rambutnya itu seperti sudah berlumut-lumut, dan setelah dia menaikkan kepalanya seperti, saya nggak ngelihat langsung, tapi dalam batin saya gitu dia ada di situ, dan bunyi nafas dan jejak langkah dia itu saya dengar seperti itu. Lidahnya itu sampai ke tanah, dan mukanya itu saya nggak tahu bentuknya gimana. Itu kada yang terakhir saya lihat itu kayu atau apa tertancap di muka seperti itu, pokoknya sadis. Jadi dari situ saya percaya bahwa makhluk yang seperti yang kita lihat di komik itu benar-benar ada di alam liar, itu benar-benar ada. Sebelum ajan itu kan orang beduk dulu tuh, teman saya teriak, kita berempat tuh, yang teman yang paling pojok dia teriak, kita dengar tapi kita nggak berani buka mata, dan dia ngomong, "Bro, sorry, gue balik duluan, gue nggak kuat." Kita kaget dong, tapi kita nggak berani menoleh dia, kita nggak berani nanggapin dia. Dia cuma pesannya itu, "Bro, gue balik duluan ya, gue udah nggak kuat." Dia balik, dia benar-benar balik hari itu juga. Dan setelah nggak lama dia balik, ajan. Terus yang malam kedua pagi, juru kuncinya datang, bukan juru kunci, jadi pesuruhnya bawa bekal kita, bawa nasi putih sama air minum, dan kita tahu itu karena kita dipanggil, "Mas, kalau lapar, ini nasinya, air putihnya di sini, ambil aja, nggak apa-apa." Gitu kan. Kita dengar, tapi kita sampai selama 3 hari itu, 3 malam kita nggak ada minum, dan kita nggak ada makan, karena kita nggak ada merasa lapar sama sekali. Di malam kedua semua berjalan normal, nggak ada hal-hal apa, tapi masih tetap datang perwujudan yang tadi. Dan yang sebelum subuh itu yang saya lihat, saya baru sekali itu melihat perempuan yang benar-benar cantik, putih, suaranya merdu. Jadi saya itu nggak bisa ngelihat, tapi mata batin saya itu terasa kalau dia itu ada di depan saya, seperti itu kan. Saya ngelihat dia ada di depan saya. Itu perempuan cantik banget, pokoknya cantiknya nggak bisa disambungin sama siapapun. Dan setelah malam kedua, malam ketiga, yang ujian paling berat itu di saya itu adalah malam ketiga. Jadi di malam ketiga itu saya ngerasa yang jadi lawan saya itu adalah batin dan pikiran saya sendiri, karena saya nganggap, kok bisa ya saya sampai seperti ini gitu kan, kok bisa ya saya sampai ngambil jalan seperti ini. Padahal awalnya itu kita berempat iseng, kita cuma dengar cerita gitu kan, si itu pulang dari sana dia dapat cewek cakep, dapat pokoknya enak lah di dunia, maksudnya seperti itu kan. Kita iseng, tapi akhirnya kita bisa terjun secara tidak sengaja dan udah kita jalanin. Malam ketiga, malam terakhir itu tuh ujian. Di situ rasanya pengen sudah mau berhenti, pulang aja. Kenapa jadi kayak gini? Saya langsung keinget sama orang tua gitu kan. Saya keinget sama orang tua nggak pernah ngajarin kita sampai seperti ini gitu. Tapi kok bisa? Terus itu bisikan yang dari kanan tuh, dari kiri tuh, Jan, udah nanggung, kamu udah di sini, kamu pulang pun udah percuma, seperti itu. Udah nanggung,
kamu pulang pun udah percuma. Yang ada kamu pulang dari sini kamu sakit. Terus saya mikir lagi, oh iya deh. Saya langsung mikirnya, udah bentar lagi kok, bentar lagi terang, udah kelar kok, gitu kan. Tinggal nunggu 1 hari lagi kan. Jadi dia startnya itu maghrib, kelarnya juga maghrib. Jadi jatuhnya 3 hari 3 malam semuanya kelar. Di hari terakhir itu saya tuh nggak nyampe maghrib ya, nggak nyampe maghrib kita bahu kita udah ditepuk sama juru kunci. Ayo le, wes bar gitu kan, dalam bahasa Indonesia itu udah selesai kok, gitu kan. Ayo pulang gitu. Udah kita selesai, kita pulang. Kenapa nggak dimakan nasinya? Enggak bah, kita aman gitu kan. Kita jadi nasinya itu udah ada 3. Jadi kan kalau puasa mutih itu makanya cuma sekali 1 hari. Pagi diantarnya pagi itu jam 10 sama air minumnya. Jadi utuh. Semua makanan itu tadi utuh di satu. Jadi di situ ada kayak batu dibuat alasnya tikar, jadi makanannya di situ utuh. Jadi kita nggak ada makan. Jadi yang kita secara umum yang kita rasain selama 3 hari itu, yang pertama kita itu nggak ada ngerasa lapar, nggak ada ngerasa haus, dan kita tuh nggak ada ngerasa kebelet, apa buang air kecil, buang air besar, itu nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Lucunya itu, dan waktu kejadian itu kita nggak sadar akan hal itu karena nggak terpikir. Tapi setelah kita mau pulang baru terpikir, kok kita nggak ada makan ya, kok kita nggak ada ke toilet ya, gitu. Jadi sama sekali memang nggak ada. Yang pertama saya lakuin itu, teman-teman saya nggak tahu, dia langsung masuk. Tapi saya yang pertama lakuin itu karena di situ kan pagi tuh cahayanya terang, saya langsung ngaca di kaca mobil. Terus saya ngeliat kuping saya itu udah kayak kuping gajah beneran. Jadi kuping ini bengkak, kayak kuping gajah pokoknya, bengkak, merah dan banyak ini. Dan setelah saya kacain, setelah saya kacain itu semua tangan itu benar-benar bekas gigitan nyamuk. Dan sampai seperti hampir kayak kurap sih, bisa dibilang itu hampir kayak kurap jadinya. Jadi merah-merah semua dan kuping ini bengkak merah, bekas gigitan nyamuk. Dan itu sampai lama, mungkin hampir 3 bulanan baru hilang bekasnya. Kita diomongin lagi sama juru kuncinya, dia ngomongnya, udah apa yang kamu dapatin masing-masing, yang kamu inginin udah kamu dapat kok masing-masing, gitu. Tinggal teman lagi, karena teman saya, kita pulang tuh bertiga. Teman saya berdua. Yang pertama pulang duluan. Yang hari yang ngambil 3 hari, kita pulang berdua. Yang satu lagi masih di sana, tinggal teman kamu. Jadi teman saya itu masih ada 1 orang untuk meneruskan ngambil yang 7 hari. Tapi sampai hari ini saya nggak tahu endingnya dia itu gimana. Dia bukan cuman minta ini sih, karisma. Jadi dia pengen ilmu kebal, jadi dia ngambil 7 hari. Kalau kita udah nggak sanggup. Yang paling berat itu cobaannya ya itu pikiran dan mindset kita itu tadi. Lawannya yang paling berat ya itu sih. Sama gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang tadi. Setelah itu kita ngobrol lagi sama juru kuncinya. Ingat masing-masing pantangannya itu. Yang pertama ditekanin itu jangan sampai lewat dari bawah jemuran. Jadi maksudnya itu karena ada jemuran tuh, jemuran kain gitu, kita nggak boleh lewat bawahnya. Yang kedua, kita itu nggak boleh makan terong. Jadi kita nggak bisa makan terong. Dan yang saya alamin setelah itu pulang ke Bali. Saya kebetulan di Bali itu kan tinggal di kosan lah ya, di kontrakan. Yang saya rasain itu langsung panas dingin, demam. Saya pakai selimut rasanya panas. Saya pakai lepas selimutnya rasanya dingin. Dan saya berangkat ke bidan ya. Saya bidan ternyata positif. Saya itu kena malaria. Mungkin gigitan nyamuk tadi ya. Saya kena malaria. Dan informasinya juga dari teman saya yang satu lagi, dia juga kena malaria. Dan saya sampai dirawat di situ sekitar 2 mingguan. Pakai infus ya, 2 mingguan. Jadi 3 hari saya di klinik, sisanya di rumah, di infus tetap di infus. Balik dari itu gitu. Dan mungkin lambung saya juga naik ya karena nggak makan ya. Nah, di situ di rumah baru terasa. Target pertama itu tamu saya sendiri. Jadi dia itu booking dari Instagramnya saya.
Jadi dia single turis itu maksudnya dia melancong sendiri. Dia orang Ukraine. Saya jemput di bandara ya, ketemu. Biasa aja saya jemput, saya angkat kopernya. Hi, I'm Reza gitu kan. Terus kita ngobrol biasa. Saya tanya duluan tuh, udah naik ke mobil, saya tanya duluan. Where are you going first? Where is your destination? You have any planning? Terus dia ngomong, saya mau sunset duluan gitu kan. Saya mau ke Jimbaran, kalian habis sunset terus dinner gitu kan. Entah kenapa saya merasa tertarik sama dia. Awalnya biasa aja. Pas dia foto seksi, terus cewek ini lama-lama cakep juga ya gitu kan. Ops. Jadi waktu yang saya pelajari itu, saya nggak tahu prosedurnya gimana, tata caranya gimana. Kalau kita udah senang sama cewek itu, untuk memanfaatkan apa yang kita cari tadi untuk masukin ke situ, saya nggak tahu caranya. Jadi ngalir sendiri. Ternyata setelah kejadian ini baru saya tahu caranya itu. Saya senang banget sama tuh cewek, pasti dapat. Jadi diniatin dulu. Kalau udah diniatin itu dapat, beneran dapat. Jadi waktu dia foto pose, cakep banget nih cewek ya gitu. Wah, awas lu dapet lu. Gitu. Jadi niat jeleknya itu udah ada gitu kan. Benar, saya cuma niatin. Dan setelah saya selesai foto-foto, saya tanya, what you doing now? You wanna like get another place? Kamu mau pindah tempat lain apa you gonna get dinner? Terus dia jawabnya, dan saya nggak tahu dia itu, saya merasa biasa aja, pede aja, dan dia langsung kaku. Beda dari respon pertama sewaktu saya jemput dia. Dia awalnya saya yang kaku gitu kan, karena handle turis gitu kan, kita agak kaku ya, bukan kaku sih, segan. Jadi kita jaga akhlak lah, jangan dinilai sampai negatif, kita silakan. Jadi kalau dia enggak, what's going on, what's wrong with you? Saya gitu, no, nothing. Jadi saya tanyain, kamu kenapa? Jadi saya itu udah merasa pede di atas awan gitu kan. Benar, langsung itu tiba-tiba saya merasa pede di atas awan. Pokoknya saya ngerasanya itu saya orang paling ganteng lah pokoknya di situ. Udah pede ya, karena udah saya niatin dapat gitu kan. Terus dia, after you Reza, what you mean? Maksudnya apa? Terserah saya. Jadi dia ngomong gini, kalau bisa nggak kamu temanin saya dinner? Oke, bisa. Jadi saya temanin dinner. Ups, kode kan gitu. Jadi kita seorang laki-laki gitu kan, ups, kode kena nih gitu kan. Dan saya juga yakin itu udah kena. Saya ajak dia makan. Jadi tempat makan ini tadi kita pikirnya saya ini bukan tour guide, saya ini pacarnya gitu kan. Setelah selesai dinner harusnya finish dong. Jadi jam kerja saya itu setelah dinner saya antar dia ke hotelnya, finish dong kerjaan saya. Oke, I'm drop you in your hotel, okay? You have a shower, I going back. Oke. Jadi semua oke aja. Tetap saya nyampe di rumah, dia telepon, Reza, you have planning tonight gitu kan. Oh, I have. Jadi kalau siang saya jadi tour guide, malam itu saya jadi DJ ya, saya nge-DJ. Jadi saya ngomong, saya itu ada kerjaan malam ini, saya nge-DJ. Oh, you are a DJ? Yes, I am a DJ. Can I join? Itu dia akhirnya, kamu mau ikut? Dia nelpon saya, yaudah saya jemput lagi dianya. Dan saya bawa kerja, saya bawa ke state DJ. Akhirnya endingnya pasti ketahuan lah ya. Dia di Bali itu 10 hari, kita nggak pernah pisah. Jadi saya itu udah tinggal sama dia, udah bahkan baju ganti saya udah saya bawa di mobil, saya pindahin ke kamar. Jadi kita kayak pacaran beneran. Dan itu benar-benar real ya, benar-benar saya rasain. Ternyata itu ada loh, itu ada. Apa yang saya pelajari, yang saya cari selama 3 hari di Alas Purwo itu benar-benar ada, tanpa iklan, tanpa jeda, tanpa pending, langsung checklist 2 garis biru pokoknya, langsung, nggak ada pakai delay, itu langsung, benar-benar langsung. Dan saya rasa itu setimpal sih, dan kalau diceritain satu persatu, dan bahkan saya udah punya hubungan nih sama si orang Ukraine tadi, saya masih dekat sama perempuan lain lagi dengan cerita yang sama, Saya pikir dia pergi dan kayak kata pepatah, terbang pesawatnya berarti cintanya terbang gitu kan. Ternyata enggak, dia benar-benar jadi caranya itu saya licik, jahat sih sebenarnya. Saya buat story di WA itu, saya buat story galau gitu kan, seakan-akan nggak punya duit. Reza, you don't have money, kamu nggak punya uang, ya kirim duit ke saya
Saya pikir setelah dia pergi akan udah nggak ada lagi pengaruhnya, masih. Saya percaya di situ memang kalau ilmu seperti itu yang dari Banyuwangi itu memang benar-benar sakti sih. Dan saya telah ngerasain dan ngejalaninnya kurang lebih 3 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun. Yang kedua sama orang Australia. Jadi ini unik banget ini ceritanya. Dia ini umurnya udah jauh di atas saya. Udah jauh di atas saya. Dan kenapa saya bilang unik? Dia ini punya suami. Jadi waktu saya handle dia di Bali dengan cerita yang sama seperti si Anastasia ya. Saya handle dia, anaknya berdua. Jadi orang ini sudah nikah. Kalau nggak salah si Stefanin ini umurnya 41 deh, sama suaminya kurang lebih. Jadi saya handle berdua. Tapi entah kenapa mungkin duit ya. Saya nggak ada ngelihat fisik, nggak ada ngelihat, karena dia punya suami kan normal lah. Saya tertarik karena dia pakai berlian, pokoknya duitnya itu sampai yang buat saya itu tahu kartu kreditnya itu sampai yang black diamond itu loh. Jadi kan kalau turis punya yang black diamond ini, setahu saya kalau dirupiahin limit saldonya itu pasti minimal 1 M gitu. Jadi saya tertarik tuh. Singkat cerita saya niatin, dapat nih. Saya niatin itu. Saya benar-benar saya niatin dapat nih. Tapi tujuan saya cuma duit. Dan benar, tapi saya nggak pernah berbuat sama seperti si Anastasia ke dia, berbuat entah berkaitan dengan seks apa itu, nggak pernah sama dia. Cuman murni untuk duit. Pas pulang tuh, dia pulang. Saya itu dikasih, normalnya paymentnya itu cuma 3 juta ya. Tapi saya dikasih itu 10 juta. Benar-benar 10 juta waktu di bandara tuh. Kasih 10 juta dan itu udah luar biasa banget. Terus yang paling ininya lagi itu, jadi saya itu sama dia chat diam-diam ya, Stephanie how are you gitu. Saya tanya kabarnya, dia udah pulang tuh. What's up Reza, can I help you? Kenapa Reza, kamu bisa ada yang bisa aku bantu? Aku capek banget nih rental mobil. Padahal mobil yang dipakai sekarang itu sebenarnya mobil pribadi. Saya capek banget nih rental mobil terus, saya pengen mobil baru. How much? Dia cuma nanya how much. Jadi cuma nanya berapa sih mobil harganya di Bali gitu kan. Maybe around $20. I will send you tomorrow $30. Saya akan ngirim kamu besok $30.000. Dan itu benar, $30.000 itu dikirim ke saya, ke rekening saya asli. Jadi ngirimnya itu nggak bisa sekaligus. Ngirimnya itu cuma 100 juta dalam 3 hari. Jadi peraturannya saya nggak tahu sih peraturannya dari luar negeri itu ngirimnya kayak gitu. Jadi nggak bisa full. Jadi 100 juta dulu, ada limitnya gitu. Totalnya 300 juta dan saya beliin mobil beneran. Pelayanan saya sama dia sama suaminya itu biasa aja seperti turis lain, tapi setelah saya minta karena niatnya saya duit, ya dapat duit jadinya. Gitu. Jadi intinya itu apa yang saya niatin selama 3 hari itu benar-benar ya. Itu benar-benar saya rasakan, saya nikmatin, semuanya itu saya nikmatin. Ya pokoknya dosanya saya nanti saya nggak bisa terpikir lagi gimana. Karena memang benar banyak dari hal-hal yang kecil nggak perlu saya ceritain. Yang cuman bahasanya saya kenal dia gitu kan, bahasanya saya laki-laki normal. Saya cakep banget nih cewek, pengen nyicipin gitu, udah dapet. Jadi saya sudahin itu sekitar 7 bulan yang lalu ya. Jadi adik saya nikah. Selesai acara kan kita ngumpul tuh keluarga. Jadi di situ saya baru dengar yang hal-hal yang masuk ke kuping saya dan ke hati saya itu, kenapa belum nikah gitu kan. Omongan dari semua, bukan cuma orang tua. Jadi adiknya papa, adiknya mama, ponakan, semuanya itu serentak ngomong. Dan itu yang membuat saya oh iya ya, mungkin pengaruh dari yang tadi itu ya itu. Akhirnya di situ saya menyudahin itu. Ketika saya udah mau nyudahin, saya udah jenuh ya. Saya tanya ke orang yang paham. Gimana sih kalau mau ngelepas, kalau bahasanya itu pelet gitu ya. Emang kamu dulu pernah buat di mana gitu kan? Di Alas Purwo. Wah, kalau Alas Purwo itu nggak main-main, Ja. Itu nggak main-main. Kamu kemanapun dukunya Alas Purwo itu pasti, mau kamu ke Banten, mau kamu ke Sumatera, ke Lampung, itu nggak akan bisa. Terus caranya gimana? Caranya kamu pergi ke Habib aja. Nah, Habib itu di mana? Cari aja Habib pesantren yang sakti gitu.
Akhirnya saya dikasih ketemu di Probolinggo. Saya dari Denpasar itu pergi ke Probolinggo, ketemu sama namanya Buya. Saya nyampe, saya berdua tuh, saya ditemanin teman saya. Sini masuk, katanya. Sini masuk. Saya belum ngasih tahu nih, belum silaturahmi, belum salam, belum apapun. Dia udah tahu sini. Saya keluarin. Dia udah tahu, Buya itu udah tahu. Jadi saya itu masuk, saya cuma disuruh minum air putih yang sudah dibacain doa. Dan saya di situ langsung mual ya. Buya itu tadi langsung memukul kepala saya, ngisap ubun-ubun saya di situ. Ngisap ubun-ubun, terus jepit jempol kiri kanan, dan saya langsung muntahin. Saya nggak pernah ngerasain memakan itu, memasukkan itu ke tubuh saya, tapi keluar. Jadi dia bentuknya kayak, saya nggak tahu itu kain kafan atau bukan, tapi yang pasti itu dia putih. Lebarnya itu sekitar setangan, panjangnya itu sekitar 30 cm lah, penggaris gini. Itu dikeluar dari mulut saya. Muntah itu dikit terus ditarik sama dia. Itu yang paling sakit. Cara ngeluarin itu bener-bener sampai sekarang masih sakit. Ini belum semuanya, karena masih ada barang yang melekat di badan kamu. Karena posisi di situ cincin nggak saya pakai. Kalau kamu mau benar-benar bersih, cincin itu buang ke laut, apa ke air yang mengalir, katanya gitu. Dan sampai sekarang belum saya buang sih, tapi nggak saya pakai lagi. Ternyata intinya itu semua di cincin yang nggak sengaja saya copot waktu bersemedi tadi. Itu barang yang nggak saya copot. Saya lupa, karena memang cincin itu udah lama banget. Setelah saya pulang dari tempat Buya, jadi jarak dari Probolinggo itu ke Denpasar itu kan sekitar perjalanan 6 jam. Jalan pulang aja saya udah diikutin tuh sama itu. Jadi sosoknya itu kalau dibilang pocong enggak, kalau dibilang genderuwo juga enggak. Jadi dia bisa terbang. Jadi ternyata kain yang saya keluarin tadi itu mungkin kepunyaan dia. Dia itu murka sama saya, malah marah. Dia marah sama saya, kenapa saya dikeluarin gitu. Dan itu saya hanyutin di waktu saya nyebrang di laut. Saya buang beneran. Jadi bungkus plastik, dikasih Buyahnya itu garam. Jadi penawarnya itu garam di plastik putih, katanya diikat sama dia, jangan sampai bocor. Buang di laut pakai tangan kiri, katanya. Pas naik kapal saya buang. Sampai sekarang itu masih ngikut. Jadi dia masih nempel aja, masih ngikut aja. Jadi tapi hawanya itu udah beda kayak dulu. Kalau dulu itu hawanya adem ayem ya. Kalau sekarang hawanya udah panas aja. Jadi saya pengen self reminder lah gitu kan. Saya pengen self reminder itu bahwa mungkin dengan berbagai cerita lama-lama juga saya akan sadar kesalahan saya sendiri gitu kan. Dan saya juga memesankan itu nggak ada bagusnya sama sekali. Contoh ke saya, umur saya sekarang 34 tahun, 34, dan saya belum gitu. Jangan sampai terjadi sama yang lain. Karena intinya jangan. Karena nggak semua yang harus diceritain, tapi intinya itu jangan. Membahayakan itu membahayakan diri sendiri. Membahayakan diri sendiri dan yang terutama mental kita sih. Jadi urat saraf hal-hal baik positif kita itu lama-lama hilang gitu loh. Jadi rasa kasih, rasa sayang sama orang lain itu nggak ada. Itu adanya ego kita sendiri aja yang lebih tinggi gitu loh. Pesannya saya dari semua yang saya alamin itu, lebih bagus kita itu menjalanin semuanya normal apa adanya aja. Kalau kamu muslim ya silakan kamu sholat. Kalau kamu Kristen, Nasrani, kamu silakan ke gereja. Itu lebih bahagia kayaknya daripada apa yang sudah saya alami sekarang. Karena larinya itu kita merasa percaya diri kita kurang sih. Kita itu merasa minder gitu kan. Jadi bagus normal aja, apa adanya aja. Itu semua nggak ada, itu cuman kenikmatan sesaat dan karma itu pasti ada. Itu yang buat saya takut.